Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang saya hormati teman-teman sekalian, serta LK2 HMI Cabang Persiapan Tabalong, panitia pelaksana, ya, ketua cabang persiapan, teman-teman peserta LK2 tingkat nasional yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dan melanjutkan aktivitas kita. Dan teman-teman, alhamdulillah semuanya sehat walafiat untuk melanjutkan latihan intermediate, ya, training, ya, LK2 di HMI Cabang Persiapan Tabalong ini. Tentu kita juga menyampaikan salawat dan salam kepada junjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, para kerabat dan umat beliau hingga pada akhir zaman nanti. Teman-teman yang berbahagia, saya mohon maaf, Kakanda mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir langsung bertatap muka dengan teman-teman sekalian karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena Kakanda sedang kurang fit, ya, ada pegal-pegal luar biasa karena selama 3 minggu terakhir aktivitas luar biasa ke luar kota. Sebelumnya Kakanda ke Bandung, setelah ke Bandung ke Palembang, setelah ke Palembang kemarin baru saja datang dari Yogyakarta. Dan Kakanda berharap ini tidak mengurangi silaturahmi kita, ya, terus semangat untuk melanjutkan, menghidupkan, ya, dan mengembangkan pengkaderan, ya, di Himpunan Mahasiswa Islam. Karena disinilah kawah candra di muka kita, ya, di tengah derasnya arus modernisasi informasi yang luar biasa, ya, yang merubah paradigma generasi muda kita, seakan-akan melihat bahwa berorganisasi itu tidak penting lagi. Nah, saya kira ini jihadnya jauh lebih besar dibandingkan dengan zaman Kakanda ketika pengkaderan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Kakanda hari ini diminta oleh panitia, ya, untuk menyampaikan berkaitan dengan fenomena revolusi industri 4.0 dan revolusi society 5.0, ya, dalam teori perubahan sosial, ya. Nah, baik teman-teman, jadi memang kita sekarang memasuki apa yang disebut dengan era disruption, ya, era yang tidak menentu. Nah, itulah yang dimulai dengan istilah 4.0. Lalu pada 31 Desember tahun 2021, Jepang itu memproklamasikan apa yang disebut dengan revolusi society 5.0, ya, yang mana lebih dominan informasinya dalam diharapkan bahwa kita sudah terbiasa berteman dengan robot, ya, berteman dengan robot, berteman dengan mesin, ya, ada big data yang luar biasa, ya, kecepatan internet, ya, yang mana dicetuskan oleh China dengan istilah kalau dulu hanya misalnya hanya dengan 4G, ya, 4G, China memproklamikan adanya 5G, ya, dengan Huawei-nya, ya, Huawei-nya, merek Huawei-nya itu dia
dengan kecepatan 5G ya, yang mana tidak ada lagi tenggang waktu ya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi betul-betul real time dan online, real time dan on time. Artinya tidak ada selisih waktu. Nah, itulah luar biasa pengembangan di dunia teknologi. Baik, Anda akan menjelaskan bagaimana fenomena ini ya. Kita memulai dari teori perubahan sosial. Ya. Jadi kalau teori perubahan sosial itu kalau kita maknai adalah sebenarnya konsep perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang pada akhirnya melahirkan pola kehidupan baru. Nah, itu teori perubahan sosial. Dan itu terus berlangsung dari zaman ke zaman. Ya, para ahli juga membagi, misalnya ada era batu, ya, era prasejarah istilahnya, ada era sejarah, ya, ada era modern, ya. Sekarang kita masuk pada era pasca modern, ya. Atau istilahnya dulu telah modern, postmodernisme, modernisme, yaitu pasca modern. Nah, sekarang kita masuk era apa yang disebut dengan era disruption, era yang tidak menentu. Jadi sudah melewati masa modern, ya. Dan tentu perubahan luar biasa dalam segala bidang, ya, perubahannya luar biasa. Kalau teman-teman nanyakan ke orang tuanya misalnya, bagaimana era 90-an misalnya, ya, yang mereka tidak mengenal adanya Gojek, tidak mengenal adanya GoFood, ya, tidak mengenal adanya GoPay misalnya, tidak mengenal adanya Grab, segala macam itu. Nah, sekarang luar biasa. Perubahannya sangat signifikan, sehingga merubah juga tatanan kehidupan. Dan kita masuk pada tatanan kehidupan baru. Mari kita kaji lebih jauh. Para ahli misalnya menjelaskan bahwa perubahan sosial itu bisa jadi adalah perubahan struktur ya dan fungsi sosial. Ya. Jadi perubahan struktur dan fungsi sosial itu bisa akan Anda contohkan misalnya era internet merubah masyarakat dalam berinteraksi. Ya, kalau dulu orang harus datang ke tempat manapun, kadang-kadang sekarang cukup dengan video call misalnya kan. Nah, ini interaksinya juga akan berubah, sedikit banyak akan berubah. Ya, kadang orang berpikir yang penting-penting saja, ya. Yang penting-penting saja. Kalau tidak penting ya tidak perlu datang gitu loh. Nah, sehingga pada akhirnya rapat RT di masyarakat pun kadang-kadang tidak sebanyak zaman dahulu. Ya. Kenapa? Karena orang ya rapat RT kalau perlu online saja katanya, pakai Zoom misalnya. Ya, jadi perubahannya luar biasa. Itu kalau kata Kingsley Davis ya. Kalau Silo Somarjan, ini Profesor Silo Somarjan ya dari UGM, beliau juga menyatakan bahwa perubahan lembaga-lembaga sosial. Jadi yang namakan dengan perubahan sosial itu adalah perubahan lembaga-lembaga sosial. Ya, kita bisa contohkan munculnya aplikasi online yang merubah lembaga ekonomi. Ya, jadi dengan aplikasi-aplikasi online sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan yang signifikan. Ya, perubahan-perubahan yang signifikan, terutama misalnya pada lembaga ekonomi, ya, pada kehidupan ekonomi itu sangat berubah. Dan bidang-bidang lain juga bisa dirasakan. Jadi yang dinamakan dengan perubahan sosial itu adalah perubahan lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar perubahan struktur dan fungsi sosial, ya, tetapi juga lembaga-lembaga sosial apapun itu, ya. Yang contoh sederhana seperti Bapak contohkan sini adalah aplikasi online yang merubah lembaga ekonomi, ya. Mau tidak mau makanya kan sekarang pemerintah misalnya membuat kebijakan aplikasi TikTok misalnya ditutup. Nah, meskipun banyak yang mencurigai bahwa itu supaya orang tidak meninggalkan aplikasi-aplikasi yang sudah diakui dan punya keuntungan bagi pemerintah, misalnya adanya
aplikasi seperti PD seperti halnya Shopee misalnya, Tokopedia dan segala macam itu. Nah, dengan adanya orang langsung dengan aplikasi TikTok, sehingga di Tokopedia pun akan sunyi, ya apalagi toko-toko yang secara fisik memang ada di pasar-pasar. Dan itu bukan hanya kena di daerah-daerah kota besar, ya bahkan sekelas kota Tanjung misalnya, sekelas Amuntai, pasar Amuntai itu juga sunyi ya gara-gara dengan aplikasi online ini. Ya. Nah, Robert Mayer juga bilang bahwa perubahan sosial itu adalah dapat mengganggu hubungan sosial. Ya, itu kata Robert Mayer. Ya. Jadi perubahan sosial dapat mengganggu hubungan sosial. Nah, Robert Mayer ini nanti yang menggambarkan dalam bukunya bahwa sekarang perubahan teknologi itu per 4 jam perubahannya. Kalau dia menggambarkan di tahun 60-an tuh perubahan teknologi itu sekitar 6-4 bulan, ya di tahun 50-an itu berubah menjadi 1 bulan, ya di tahun 70-an 80-an itu perubahan teknologi itu sekitar 1 minggu 7 hari, ya tahun 2000-an itu perubahannya per hari. Nah sekarang ya perubahan teknologi itu per 4 jam. Nah jadi kalau kita ikut selalu saja tidak seimbang ya antara perubahan ekonomi yang ada di masyarakat ya dengan perkembangan teknologi. Ya, dan kita memang hampir tidak bisa ikut. Nah, sehingga prinsip hanya sesuai dengan kebutuhan ya bukan keinginan itu penting. Karena kalau mengikuti keinginan ya tidak berdasarkan kebutuhan atau keperluan, nah, kita akan menjadi budak dari teknologi itu. Contoh misalnya seperti HP saja. Ya, Anda beli HP baru misalnya Samsung Flip ini versi 4. Tiba-tiba kita baru beli sudah keluar versi 5. Ya. Meskipun tidak terlalu jauh beda. Ya. Nah, ini juga iPhone misalnya. iPhone juga merubah ya. Sekarang juga ada iPhone 15 kan. Meskipun tidak jauh-jauh beda ya dibandingkan dengan iPhone 14. Ya. Nah, kalau di sini kalau mengganggu hubungan sosial ya kita contohkan yang paling nyata Gojek saja. Ada konflik ya antara ojek online dengan ojek pangkalan. Dan rata-rata ojek pangkalan tidak siap beradaptasi terhadap ojek online. Ya. Padahal kalau ojek pangkalan misalnya merubah paradigma dan itu dalam konteks manapun juga ketika mengikuti perkembangan perubahan sosial itu harusnya kita mengubah paradigma. Ya, merubah paradigma hidup, adaptasi ya. Tapi tidak mengganggu eksistensi kita. Jati diri kita tidak harus berubah ya. Nah, tetapi paradigma kita untuk menghadapi teknologi itu harus berubah. Nah, ini bisa jadi bahan diskusi bagi teman-teman nanti. Ya. Nah, lalu oleh Okbun juga, nah dia menyatakan bahwa yang dinamakan dengan perubahan sosial itu adalah perubahan kebudayaan material mempengaruhi kebudayaan imaterial. Jadi kebudayaan material itu mempengaruhi kebudayaan imaterial. Contohnya ya tadi aplikasi belanja online memperjuangkan cara hidup praktis. Ya. Dan itu mau tidak mau. Jadi kebudayaan perubahan imaterial, kebudayaan material itu mempengaruhi kebudayaan imaterial. Itu pasti nyata. Ya. Contohnya yang paling nyata adalah aplikasi belanja online membutuhkan cara hidup praktis. Ya. Dan itu juga kena ya ke masing-masing kita individu. Kita tidak mau susah pada akhirnya kan. Maunya yang pragmatis instan. Mau sukses instan ya. Mau memperoleh apapun instan. Tetapi karena tidak ada perubahan paradigmatik seperti Bapak bilang tadi,
Nah, akhirnya merusak, ya. Akhirnya merusak, ya. Nah, eksistensi dia sebagai manusia yang beradab itu akan rusak. Padahal harusnya eksistensi dia sebagai manusia, sebagai individu, ya, yang punya akal, yang punya kemampuan intelektual harus tetap. Sehingga tidak merusak ketika dihadapkan pada perubahan sosial yang sangat drastis. Ya, ya, yang dimaksud dengan ganda ini adalah misalnya karena ingin praktis terus, tidak mau, kalau mau kaya, ya tidak mau step by step misalnya, tapi langsung lewat judi misalnya, lewat judi online apa segala macam. Akhirnya merusak, ya, karena dia terpengaruh oleh iklan-iklan juga bahwa orang ini cepat sekali kayanya misalnya, padahal itu cuma iklan. Di kenyataannya tetap saja orang bekerja keras. Ya, tetap saja harus bersusah-susah dulu, ya. Ya. Jadi berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu adalah pepatah orang dahulu, ya. Orang dahulu. Jadi berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, lalu senang kemudian. Nah, teori-teori perubahan sosial, ya, kalau kita lihat di sosiologi, ya, di teori perubahan sosial itu, kalau kita ngambil materi tentang sosiologi, itu paling tidak ada 5, ya. Jadi mulai dari ada teori linier, evolusi, itu relatif lambat biasanya. Ada tujuan tertentu, masuk ke teori siklus, ya, perubahan yang berulang-ulang, bahwa kehidupan ini pada dasarnya adalah perubahan-perubahan yang berulang-ulang. Zaman juga seperti itu, ya. Kalau orang paham dengan teori siklus, dia akan tetap, dia akan selalu bisa antisipasi. Dan teman-teman juga bisa merasakan itu, ya. Lalu ada 3 teori fungsional, ya. Jadi perubahan sistem sosial, keseimbangan sosial, dan mengganggu keharmonisan. Ya, di fungsional itu namanya, ya. Yang tadi sebelumnya, slide sebelumnya akan disinggung, ya. Lalu ada teori konflik. Jadi perbedaan kelas sosial, karena perbedaan kelas sosial akan muncul kesenjangan sosial. Dan ini semakin kesini semakin membesar. Adanya konflik-konflik horizontal di masyarakat, ya, yang terjadi itu karena perbedaan kelas sosial. Di Indonesia perbedaan kelas sosial sekarang sangat jomplang. Ya, kekayaan hanya dikuasai oleh tidak lebih dari 10 orang. Ya, negara kita tidak lebih dari 10 orang yang menguasai kekayaan. Ya, kekayaan dari 10 orang itu lebih dari 50% jumlah kekayaan umat manusia lain, ya, masyarakat lain, karena saking kayanya mereka. Nah, itu juga akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang luar biasa, ya, kesenjangan sosial yang luar biasa. Lalu teori gerakan sosial. Kalau teori konflik itu muncul, perbedaan kesenjangan sosial itu akan muncul, otomatis, ya, teori gerakan sosial akan muncul. Jadi tindakan bersama yang terorganisasi. Karena banyaknya konflik-konflik sosial. Nah, selalu seperti itu, ya. Selalu seperti itu. Jadi macam teori perubahan sosial itu mulai dari teori yang biasa, evolusi, yang sampai kepada teori gerakan sosial. Dan itu sejak dahulu, ya, sejak zaman penjajah dulu. Ya. Kalau sudah konflik terjadi, ya tentu akan muncul gerakan sosial. Nah, contoh-contohnya, ya, perubahan sosial menurut teori perubahan sosial ini, ya, perubahan sosial dari teori tadi evolusi kepada sampai teori gerakan sosial ini, ya, misalnya teori evolusi itu penggunaan bahan bakar minyak, ya, menuju bahan bakar gas, kan lambat, kan? Asalnya minyak tanah ke gas. Ke teori siklus, ya, tren gaya, gaya rambut misalnya. Gaya rambut yang nge-tren, ya kan, tiba-tiba tahun kemudian beda lagi, sama lagi siklusnya terulang lagi, ya. Contohnya teori fungsional HP,
Ya, adanya HP dibuat agar masyarakat bisa berkomunikasi jarak jauh, namun tidak diikuti oleh perubahan pola sikap masyarakat. Nah, itu teori fungsional. Kita itu menggunakan HP itu apakah sesuai dengan fungsinya atau ikut tren? Apakah fungsinya yang diutamakan atau gengsi-gengsian? Nah, itu fungsi, teori fungsional. Lalu teori konflik, ya, industrialisasi yang membedakan antara kelas pemilik modal dan kelas buruh. Adanya pabrik semen, ya. Di sini ada pabrik semen kan? Pabrik semen Cina. Nah, itu akan membedakan antara kelas pemodal dengan kelas buruh. Nah, lalu ada teori gerakan sosial. Ya, masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah lalu melaksanakan protes. Inilah yang terjadi mulai dari di Rempang, ya, yang baru kemarin di Kalimantan Tengah, di Seruyan, ya, di Kabupaten Seruyan, ya, yang terjadi di Gorontalo segala macam. Nah, itu selalu seperti itu. Jadi perubahan sosial selalu mengikuti pada teori perubahan sosial itu sendiri, ya, dan itu tampak nyata, ya, di masyarakat kita, ya. Nah, kita masuk ke tadi sudah disinggung juga tentang revolusi industri 4.0 dengan society 5.0. Jadi kalau revolusi industri kita ingat, ya, teknologi masuk ke virtual, ya, nanti akan ketemu, ya. Society 5.0 adalah manusia dan mesin harus bersama. Bahkan ada terakhir manusia mesin, salah satu ilmuwan, ya, di MIT yang dia sudah dia bisa hidup, nah, dengan sebagian dari tubuhnya itu terdiri dari mesin. Ya, Anda baru saja membaca artikel beberapa waktu lalu. Nah, dia bilang, ya, lupa karena namanya, itu dari ilmuwan dari MIT. Nah, lebih separuh dari bagian tubuhnya sudah terdiri dari mesin. Jadi apa istilah cyborg, ya, cyborg di dalam film-filmnya Hollywood itu ternyata sekarang itu sudah mulai teruji, sudah mulai terbukti, bukan teruji, ya. Nah, dalam konteks di dunia nyata, ya, kalau ini revolusi industri itu di dunia virtual, kalau di society adalah di dunia nyata. Jadi dalam konteks pekerjaan, ya, masa depan teman-teman, ya, pekerjaan secara otomatis akan berubah. Ya, prospek kerjanya pun juga akan berubah, model-model bekerja juga akan berubah. Nah, itu pasti. Ya, dulu kita tidak mengenal adanya YouTuber, adanya influencer, ya, adanya buzzer. Ya, sekarang karena adanya revolusi industri 4.0 dengan society 5.0 ini muncul model-model pekerjaan seperti itu, ya. Ya, model-model pekerjaan seperti itu, ya. Ada istilah content creator, ya, segala macam itu muncul, ya, muncul pekerjaan dan memberikan penghasilan cukup prospektif, ya, dan besar sekali, ya. Banyak orang yang mungkin ada YouTuber di Tabalong ini yang penghasilannya juga per bulan di atas 70 juta sampai ratusan juta, kan. Kalau kita mengenal di artis nasional misalnya kayak Atta Halilintar yang penghasilannya per bulan puluhan miliar, ya. Deddy Corbuzier sama 4 sampai 6 miliar, ya, lewat podcastnya misalnya. Nah, itu dampak dari revolusi industri dan society 5.0 ini. Nah, belum, nanti ini terus berkembang kemudiannya. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak memungkinkan. Nah, makanya Anda selalu bilang ke depannya bisa jadi model-model pelayanan pun akan berubah. Yang pernah beberapa minggu yang lalu Anda cetuskan bahwa harusnya sudah menyediakan kita bukan hanya klinik untuk anak, tapi klinik untuk lansia. Ya, bukan hanya penitipan untuk anak, tapi juga penitipan untuk lansia. Ya, bisa jadi
Ya, ceramah itu, tukang kisah itu, kalau yang lalu kita bisa bercerita dengan anak-anak, ya kedepannya bisa jadi profesi bercerita kepada lansia. Ya, karena lansia juga suka mendengarkan cerita-cerita, dan itu menjadi sebuah profesi. Ya, ada taman untuk anak-anak, taman bermain untuk anak-anak. Nah, harus disediakan juga satu komplek, ya, satu model permainan untuk lansia. Karena ini juga perspektif untuk menghasilkan uang, ya, menghasilkan money, duit, ya, dengan kedepannya juga penting seperti itu. Itu sebenarnya adalah dampak dari revolusi industri ini, ya, yang sedikit banyak tidak digarap masih, ya, oleh orang-orang. Ya, kalau kita ke Korea, kalau kita ke Jepang, ya, yang paling banyak itu adalah peran mesin, ya, dengan adanya robotik. Nah, itu sudah banyak. Misalnya melayani di rumah sakit, ya, itu rata-rata sudah menggunakan robot, ya. Nah, itu kenapa jadi menggunakan robot? Nah, karena katanya kalau di rumah sakit itu kalau dengan robot mereka tidak punya perasaan. Karena tidak punya perasaan, jadi mereka sesuai dengan perintah medis saja. Kalau sesuai dengan perintah medis, insya Allah pasien cepat sembuh. Karena tidak ada perasaan, jadi kalau biarpun nangis ya tetap diobati, ya, biarpun tidak mau minum obat ya tetap minum obat gitu loh. Karena dia robot, ya, tidak ada rasa kasihannya. Ya, meskipun itu juga patut juga jadi pertimbangan, ya. Apakah orang itu betul-betul sakitnya secara medis atau sakitnya secara non medis, ya. Nah, ini perubahan yang luar biasa, ya, contoh di era industri 4.0 dan society 5.0, ya, adanya IR sama PR, ya. Orang kalau mau ke planet Mars misalnya tinggal menggunakan PR gabungan, ya. Nanti ada kelas-kelas virtual digabung antara IR, PR dengan AI, ya. AI. Dengan industri AI, orang bisa membuat foto yang rusak pun wujudnya jadi bisa utuh, ya. Wujudnya jadi bisa utuh dengan kemampuan kecerdasan buatan. Sebenarnya bahkan suatu saat nanti otak manusia itu memorinya bisa disalin dengan menggunakan AI. Dengan disalin lalu bisa digambarkan secara virtual, ya, virtual reality, bagaimana perjalanan hidupnya mulai dari bayi sampai dengan meninggal, ya, misalnya. Jadi akhirnya tahu orang tuanya ini apakah pernah selingkuh atau tidak, misalnya. Teman-teman juga akan ketahuan apakah memang pernah selingkuh atau tidak, ya, sama orang lain misalnya. Nah, itu kalau digabungkan antara IR, PR sama dengan AI. Imani perubahan luar biasa sekarang. Kita di mana-mana cukup dengan Imani, ya. E-wallet sama juga, ya. E-wallet yang mana? Bukan e-wallet, ya, e-wallet, ya, banyak, ya. Jadi tidak perlu lagi uang-uang, bahkan di beberapa tempat itu uang cash malah tidak diperlukan. Anda perlukan e-money, ya, kan, e-money, ya, pakai kris, ya, QRIS, ya, QRIS, ya, bukan kris, ya, QRIS, ya, pakai QRIS. Nah, tinggal di scan barcode-nya, tinggal dibayar, ya. Yang penting tabungan banyak-banyak, ya. Ada teknologi wireless, ya, yang luar biasa, meskipun ini sebenarnya sudah lama ditemukan, UT, ya, internet of things dan robotik, ya, seperti saya ceritakan tadi. Nah, jadi luar biasa perkembangannya. Nah, jadi di perubahan sosial di era evolusi ini, jadi teman-teman harus ini adalah dampak-dampak negatifnya yang kita harus melawan, merubahnya. Ya, misalnya kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan medsos.
bagaimana membatasi medsos ini atau menggunakan medsos untuk hal-hal yang positif. Ya. Lalu adanya perubahan budaya mager misalnya, malas gerak. Nah, itu juga harus kita antisipasi. Ya. Bagaimana tidak ada budaya mager ini? Ya. Tidak ada mulai mager ini. Ya. Ya. Jadi adanya budaya malas gerak, ya kita jangan malas gerak gitu loh. Ya. Nah, mager. Nah, kultur barat dan K-pop ini kan sangat mempengaruhi ya, terutama untuk generasi muda kita. Maunya ya muka glowing terus. Akhirnya cari krim ya. Taunya mengandung merkuri misalnya. Akhirnya malah merusak ke paru-paru, ke jantung atau ke ginjal segala macam misalnya. Kultur barat ya kita ikuti, sementara kita punya budaya sendiri, budaya luhur sendiri yang harusnya kita pertahankan. Nah, kita bisa menyerap, ya bisa mendifusi adopsi, tetapi harus difilter, ya sehingga kalau kita lakukan asimilasi, ya akulturasi dari model-model itu, ya kita bisa malah jauh lebih baik, jauh lebih berkembang. Bahkan kalau orang Indonesia punya kesadaran yang kuat, ya teman-teman sebagai kader himpunan mahasiswa Islam punya pribadi yang kuat, ya dikawinkan dengan budaya-budaya rajin bekerja, semangat, ya bisa memanfaatkan waktu, ya. Kalau waktu kasaib misalnya, waktu adalah pedang. Kalau dalam istilah barat waktu time is money misalnya. Kita manfaatkan, akhirnya kita bisa melahirkan generasi-generasi muda yang betul-betul bisa berubah, ya memecah, bisa menjadi generasi muda yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, jadi antisipasi ini harus kita lakukan. Nah, ini bisa dibayangkan ya di era 60-an, 2010-an, 60-an lah sebab muda, 90-an misalnya ada pemain tradisional, 2000-an, 2010 pemain gadget kita. Nah, sekarang jangan sampai kita yang dulu misalnya ada Sumpah Pemuda, sekarang kita menjadi sampah pemuda. Saya kira seperti Anda bilang tadi, sudah saatnya ya kita harus sadar merubah hal-hal yang tidak baik dalam dampak teknologi, ya dalam perubahan sosial yang sangat drastis ini. Jadi hal-hal yang positif yang kita ambil, sehingga nanti kita melahirkan generasi-generasi yang baik dan sukses. Ya, itu saja mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kalau ada nanti beberapa pertanyaan diskusi, silakan diskusi antar teman. Ya, saya yakin akan menjadi diskusi yang sangat menarik dalam materi ini. Kalaupun ada hal-hal yang memang sangat urgent, ya bisa nanti minta ke panitia nomor HP Kanda dan Kanda bisa memberikan jawaban. Tapi Kanda yakin ketika teman-teman berdiskusi dengan baik dalam konteks perubahan sosial, ya dengan mengkaji adanya teori perubahan sosial, maka yang didapatkan adalah teman-teman akan terus mawas diri, ya dan merubah, bangkit, ya sudah menjadi generasi muda yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada salah hilap. Sekali lagi Kanda mohon maaf tidak bisa langsung datang bertatap muka dengan teman-teman sekalian karena di luar dari kemampuan Kanda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.